Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait optimasi lahan pastura menggunakan tanah laktosol, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tata laksana padang pengembangan ternak, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi, kami dari kelompok satu yang beranggotakan ada Syarajawan, Joshua, Estina, Dwita, Cikri, Ariel, Sofia, dan juga ada Jenny. Untuk masuk ke pembahasannya akan dilanjut oleh teman saya, Ariel. Ya, mengapa tanah latosol dengan pH 4,8 menyebabkan rumput menguning dan pertumbuhannya lambat? Tanah latosol dengan pH 4,8 tergolong sangat masam sehingga menyebabkan ketersediaan unsur hara esensial bagi tanaman menjadi rendah. Pada kondisi ini, unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium menjadi kurang tersedia dan sulit diserap oleh akar tanaman. Kekurangan nitrogen akan menghambat pertumbuhan klorofil dan pertumbuhan vegetatif, sehingga daun menjadi menguning dan tanaman tumbuh kerdil. Selain itu, magnesium sebagai atom pusat klorofil juga berperan penting dalam proses fotosintesis, sehingga defisiensinya menyebabkan penurunan aktivitas fotosintesis dan memperparah gejala klorosis. Next. Di sisi lain, pada pH tanah yang rendah terjadi peningkatan kelarutan unsur toksik seperti aluminium dan besi. Aluminium dalam konsentrasi tinggi dapat merusak jaringan akar, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, serta menyebabkan akar menjadi pendek dan tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, kemampuan akar dalam menyerap air dan unsur hara semakin menurun. Sementara itu, kelebihan besi juga dapat bersifat racun dan menghambat penyerapan unsur hara lain seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kombinasi antara rendahnya ketersediaan unsur hara penting dan tingginya toksisitas aluminium serta besi menyebabkan proses fisiologis tanaman terganggu, terutama fotosintesis dan penyerapan nutrisi. Hal inilah yang menyebabkan rumput mengalami gejala daun menguning serta pertumbuhan yang lambat pada tanah latosol dengan pH 4,8. Next. Di sini ada ilustrasi gambar mengapa tanah latosol dengan pH 4,8 menyebabkan rumput menguning dan pertumbuhannya lambat. Tanah yang Tanah latosol dengan pH 4,8 mengandung ketersediaan hara terbatas, toksisitas aluminium dan besi, dan menyebabkan stres akar dan menghambat pertumbuhan akar, yang menyebabkan klorosis pada rumput, serta pertumbuhan rumput yang terhambat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada dua jenis rumput dan satu jenis leguminosa yang cocok untuk memperbaiki kualitas pastura di tanah tersebut. Yang pertama itu ada rumput gajah atau Penicetum purpureum. Rumput gajah dikenal sebagai Penicetum purpureum adalah rumput C4 abadi yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Rumput gajah tumbuh subur di berbagai kondisi lingkungan termasuk daerah rawan kekeringan, sehingga menjadi sumber pakan yang dapat diandalkan. Tanaman ini dipilih karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi, produksi biomasa tinggi, kemampuan adaptasi yang luas terhadap berbagai jenis tanah, serta sistem perakaran yang kuat sehingga mampu memperbaiki produktivitas lahan yang kurang subur seperti tanah latosol. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan tekstur ringan hingga berat dan masih mampu menghasilkan hijauan walaupun pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah. Next. Akar yang berkembang dengan baik dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi tanah, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Tanaman dengan sistem perakaran yang kuat juga mampu menyerap unsur hara dari lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga tetap dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur. Selain itu, sistem perakaran tersebut juga membantu mengurangi erosi pada tanah dan meningkatkan stabilitas tanah pada lahan pastura.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumput Brachyria atau Brachyria decumbens. Rumput ini merupakan salah satu jenis rumput tropis yang mempunyai produksi biomasa cukup tinggi dan nilai nutrisi yang cukup baik yang tahan pada lahan marginal, terutama tanah masa seperti latosol dan ultisol. Nah, tanaman ini dipilih karena memiliki kemampuan memperbaiki struktur tanah serta produktivitas hijauan yang stabil pada kondisi lingkungan yang kurang subur. Nah, menurut Wens et al. 2003 melaporkan bahwa rumput ini dapat beradaptasi di tanah dengan kandungan pH rendah yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Next. Nah, rumput ini juga memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas tanah melalui sistem perakarannya yang kuat. Nah, rumput ini mampu meningkatkan stabilitas agregat tanah serta meningkatkan kandungan polisakarida tanah yang berfungsi sebagai perekat praktikal tanah. Hal ini berguna untuk aerasi tanah lebih baik, infiltrasi air lebih tinggi, kemampuan memiliki menyimpan air lebih baik, ketahanan terhadap erosi lebih tinggi, sehingga keberadaan rumput ini berperan dalam memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kualitas lahan pastura. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Nah, selanjutnya itu ada legum calopo ya, yang dimana nama latinnya itu Calopogonium caeruleum. Salah satu legum penutup tanah yaitu calopo atau Calopogonium. Sudah lama digunakan karena dapat bermanfaat untuk mengurangi jumlah gulma dan menyuburkan tanah pada lahan perkebunan. Persyaratan kondisi tanah seperti Calopogonium caeruleum beradaptasi dengan berbagai tekstur tanah dan tanah dengan pH serendah 4,0. Tumbuh paling baik di tanah yang dikeringkan dengan baik seperti halnya tanah latosol. Next. Dan di sini legum ini mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium. Pertumbuhannya yang cepat dan menjalar membantu menekan erosi serta menjaga kelembaban tanah. Selain itu, Calopo toleran terhadap naungan dan memiliki kandungan protein cukup tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang dimana proteinnya itu minimal 8,8% sampai 15,6%, dengan rata-rata sekitar 12,6%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu tindakan manajemen apa yang harus segera kita lakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hijauan secara cepat. Sebelumnya itu kita harus mengetahui masalah utama pada tanah. Contohnya itu keasaman tanah yang tinggi atau pH tanah yang rendah. Masalah utama pada tanah latosol adalah tingginya tingkat keasaman dengan pH berkisar 4,5 sampai 5. Kondisi tanah yang masam ini berdampak langsung terhadap menurunnya kesuburan tanah karena ketersediaan unsur hasa esensial menjadi terbatas serta aktivitas mikroorganisme tanah yang terganggu. Selain itu, keasaman tanah yang tinggi juga meningkatkan kelarutan unsur toksik seperti aluminium dan besi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Next. Susunan rencana yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki pH tanah itu yang pertama pengapuran untuk mengatasi kendala kemasaman dan kejenuhan aluminium yang tinggi dapat dilakukan dengan pengapuran. Pemberian kapur bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dari sangat asam atau masam ke pH mendekati netral atau netral. Serta menurunkan kadar aluminium. Memberikan kapur juga dapat meningkatkan kadar Ca dan kejenuhan basa.
pemberian kapur yang setara dengan 1 kali ALDD dapat menurunkan kejenuhan aluminium dari 87% menjadi kurang dari 20%. Suplementasi kapur dolomit pada dosis 3 ton per hektar 1 hektar efektif meningkatkan pH tanah, tinggi tanaman, jumlah daun, biomasa segar, dan biomasa kering tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Baik, kemudian menurut Pirhantoro tahun 2023, suplementasi kapur dolomit pada dosis 3 ton Ka pangkat minus 1 efektif meningkatkan pH tanah, jumlah daun, biomasa segar, dan biomasa kering tanaman. Sedangkan menurut Sudaryono tahun 2009, pemberian kapur diharapkan akan kemasaman tanah dan juga menjamin tanaman dapat bertahan hidup dan berproduksi bila terjadi kekeringan. Akan tetapi, karena di sebagian besar wilayah Kalimantan tersedia kapur sangat terbatas, maka dianjurkan agar pengapuran sebaiknya dilakukan hanya untuk wilayah yang mempunyai pH di bawah 5. Selanjutnya, kemudian yang kedua itu pemupukan format dan kalium. Pemupukan fosfat merupakan salah satu cara mengelola lahan yang memiliki tanah dengan pH masam. Penggunaan pupuk P dari TSP akan lebih efisien daripada P alami. Dan pemupukan K atau kalium diberikan dalam bentuk KCl dengan takaran 100-130 kg KCl per hektar, menurut Sudaryono tahun 2009. Pada tanah yang miskin unsur P atau fosfor, pemupukan 75-100 kg TSP per hektar perlu dilakukan untuk mendapatkan penanaman dan hasil yang baik menurut Sumarno tahun 1986. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dengan penambahan bahan organik. Tanah yang bersifat masam, mudah padat, dan rentan erosi dapat diperbaiki secara efektif dengan penambahan bahan organik sebagai pendekatan utama. Menurut Sudaryono 2009, bahan organik berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah secara terpadu. Secara fisik, bahan organik mampu meningkatkan agregasi dan stabilitas tanah sehingga struktur menjadi lebih remah, porositas dan aerasi membaik, serta daya tembus akar meningkat. Hal ini juga membantu mengurangi kepadatan tanah dan menekan risiko erosi. Secara kimia, bahan organik membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara, terutama nitrogen, serta mengurangi pencucian hara. Selain itu, bahan organik dapat meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air, sehingga kelembaban tanah lebih terjaga. Next. Secara biologi, bahan organik merangsang aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan mineralisasi, sehingga unsur hara lebih cepat tersedia bagi tanaman. Penerapan di lapangan dapat dilakukan melalui penambahan pupuk kandang, kompos sisa tanaman, atau dengan menanam tanaman penutup tanah dan pupuk hijau, misalnya melalui sistem alley cropping. Cara ini lebih praktis dibandingkan pemberian pupuk kandang dalam jumlah besar dan lebih ramah lingkungan. Secara kimiawi, bahan organik tersusun dari 44% karbon, 40% oksigen, dan 8% bahan mineral. Kandungan hara bahan organik jenis leguminosa sebesar 2,38% nitrogen, 0,21% fosfor, 1,13% kalium, 1,47% kalsium, 0,38 magnesium, 0,24% natrium, dan 2,22% sulfat. Next. Jadi setelah semuanya kita bahas, maka kita dapat menarik kesimpulan yaitu tanah latosol
yang kondisinya sangat masam, dia dapat menyebabkan rendahnya ketersediaan arah dan juga tingginya toksisitas aluminium dan besi, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, penggunaan rumput gajah, rumput bakteria, dan juga legum kalopo, serta dilakukannya perbaikan tanah melalui pengapuran, pemupukan, dan juga bahan organik untuk meningkatkan pH, ketersediaan hara, serta aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga produktivitas lahan dapat meningkat. Eh, Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Selamat siang.